dulu. Oke, kembali lagi di channel Gubuk Wawasan. Channel ini membahas tentang literasi, ilmu pengetahuan, dan bicara masalah hal-hal yang memang dirasa berkaitan dengan ide gagasan ya. Seperti biasa, kali ini saya akan mereview buku yang sangat luar biasa. Ya, ini buku The Principle of Power ya, rahasia memanipulasi orang di segala situasi. Nah, buku ini karangan Dion Yulianto ya, dari Yulianto. Buku ini adalah sebuah panduan praktis bertema self improvement ya, yang membahas cara-cara membangun pengaruh dan kekuasaan secara positif. Nah, selain itu, buku ini juga diterbitkan pertama kali pada tahun 2023 diterbitkannya. Terus buku ini juga menerangkan strategi kekuasaan dari berbagai latar sejarah dunia ya. Latar sejarah dunia terus ke dalam kiat-kiat yang relevan untuk kehidupan modern pada saat ini. Nah, saya mencoba meringkas buku ini, beberapa ringkasan. Yang pertama itu saya melihat dari sisi adanya sisi membangun pengaruh. Maksudnya yaitu caranya mendapatkan rasa hormat di dalam buku ini, cara mendapatkan rasa hormat dari rekan kerja atau bawahan dan menarik perhatian tanpa menjilat ya. Seringkali di dunia pekerjaan jilat menjilat itu sudah terbiasa ya. Tapi bagaimana caranya di dalam buku ini dijelaskan itu mendapatkan rasa hormat ya, tanpa melakukan penjilatan atau jilat menjilat ya. Nah, yang kedua saya melihat dari buku ini yaitu strategi menghadapi lawan. Dalam buku ini juga ada strategi menghadapi lawan, dalam artian yaitu mengajarkan teknik untuk apa? Untuk mengubah musuh atau saingan menjadi sekutu yang mendukung terhadap kesuksesan kita tentunya. Selain itu juga saya melihat dari sisi ringkasannya itu dari sisi belajar dari sejarah. Jadi mengambil pola-pola kekuasaan dalam buku ini dari tokoh-tokoh dunia dan peristiwa ya, dan peristiwa sejarah di berbagai belahan dunia. Seperti dalam buku ini ada Tiongkok, terus Romawi dan Prancis serta yang lainnya dalam buku ini. Nah, selain ringkasan, di sini juga saya melihat dari sisi kelebihan membaca buku ini. Jadi apa saja sih kelebihan buku The Principle of Power ini? Yang pertama, melihat dari sisi praktis ya. Jadi memberi panduan nyata yang bisa langsung diterapkan sehari-hari. Terus yang kedua, bahasa ringan. Jadi banyak kan buku itu yang memang keren tapi bahasanya juga luar biasa, kita harus memahaminya. Tapi buku ini ketika membaca itu bahasanya ringan. Jadi gaya penulisannya itu santai, lugas dan mudah dicerna oleh berbagai kalangan. Terus yang ketiga, dari sisi inspiratif. Jadi buku ini menginspirasi yaitu dilengkapi kutipan ataupun motivasi dari kisah nyata yang menarik. Nah, yang keempat, membaca buku ini ringkas dalam artian jadi dengan ketebalan sekitar 170 sampai 194 halaman. Buku ini itu membuat karena gaya bahasanya ringkas tadi dan sebagainya, itu membuat pembaca itu cepat untuk membaca ataupun memahami buku ini. Nah, di sini juga saya menjelaskan ada kata-kata ya dalam buku ini itu yang menarik, kata-kata yang menarik di halaman 25 kalau menurut saya, halaman 25. Yang pertama, kata-katanya itu berpura-pura bodoh atau menyembunyikan kecerdasan kita itu dengan bijaksana. Nah, maksudnya dalam kata-kata itu jadi strategi yang cerdik dan efektif dalam mencapai pengaruh yang positif juga.
Namun perlu diingat ya, maksudnya jadi berpura-pura bodoh itu bukan berarti berpura-pura bodoh itu bukanlah tentang menjadi tulus menjadi bodoh ataupun kebodohan yang tulus ya kita terima, tapi tentang bagaimana kita menggunakan kecerdasan dan strategi dalam buku ini dengan bijaksana dalam situasi tertentu. Jadi bukan berarti berpura-pura bodoh itu kita menerima kebodohan, tapi maksudnya bagaimana kita menggunakan kecerdasan kita ya dan strategi dengan bijaksana. Nah, saya di sini menyimpulkan ketika setelah membaca buku ini, menyimpulkan buku ini sangat direkomendasikan ya, direkomendasikan bagi mereka yang ingin meningkatkan rasa percaya diri dan pengaruh di lingkungan profesionalnya. Jadi membaca buku ini efeknya juga kita bisa percaya diri. Terus jika ada yang menyukai buku seperti The 48 Law of Power ya, karya Robert Greene, namun mencari versi yang lebih ringkas dan berorientasi pada penerapan positif dalam buku itu adalah pilihan yang paling tepat ya buku ini apabila sahabat-sahabat mencari susah misalkan untuk membaca ataupun mencari buku 48 Law of Power karangan Robert Greene ya, Robert Greene. Nah, buku ini pilihan yang tepat. Kenapa pilihan yang tepat? Jadi di dalam buku tadi 48 Law of Power yaitu panduan strategis ya, yang membahas panduan strategis mengenai dinamika kekuasaan yang menjadikan sejarah 3000 tahun menjadi 48 aturan praktis tentang cara memperoleh ataupun mempertahankan dan bertahan dari kekuasaan. Nah, jadi buku ini pilihan yang paling tepat. Nah, dalam buku ini saya mengambil contoh ya. Contoh ada kata-kata jangan terlalu banyak bicara. Nah, buku ini disebutkan juga ya, saya belajar bahwa kita sebenarnya jauh lebih kuat ketika kita tidak terlalu banyak bicara. Nah, ada Alkisah dalam buku ini, ada filsuf Yunani yang namanya itu Demokritus ya. Demokritus itu seorang yang pandai, yang bijaksana, seringkali mengeluarkan kata-kata, bicaranya itu indah, bicaranya itu menarik seluruh masyarakat Yunani pada waktu abad klasik ya, abad klasik. Nah, Demokritus itu pada suatu hari diundang di suatu perhelatan akbar di kota Yunani yang memang dalam perhelatan tersebut itu dihadiri juga oleh pemimpin-pemimpin kota Yunani, terus ilmuwan-ilmuwan dan berbagai kalangan ya. Nah, ketika Demokritus diberi waktu untuk bicara, semuanya antusias mengharapkan karena kepandaian berbicaranya itu ya sangat dinantikan oleh masyarakat Yunani ataupun oleh orang-orang yang hadir pada perhelatan tersebut. Namun ketika Demokritus naik ke mimbar, dia cuman mengangguk-angguk kepala, hanya sebatas memberikan penghormatan terhadap tamu yang hadir, dan sedikit pun Demokritus tidak pernah bicara. Yang memang awal mulanya dia suka bicara, terus ada kata-kata bijaksana, ada kata-kata motivasi, tapi pada waktu itu semua orang mengharapkan Demokritus bicara, mengeluarkan kata-kata mutiaranya, ternyata Demokritus hanya mengangguk-angguk, hanya sebatas memberikan hormat kepada para tamu yang hadir. Setelah itu Demokritus turun. Nah, ada seorang yang bertanya kan, pada waktu itu semua yang hadir itu merasa kecewa karena mereka mengharapkan Demokritus bicara. Nah, ada seorang yang bertanya, tidak mungkin, Demokritus tidak ada maksud karena dia suka bicara dan sebagainya, kenapa pada hari ini dia tidak bicara? Nah, ada yang bertanya, seorang pemuda kepada Demokritus langsung bertanya, kenapa tidak bicara padahal semua orang menantikan kata-kata mutiaranya. Demokritus menjawab, simple, jadi terlalu banyak bicara itu tidak selalu membawa manfaat. Satu itu, terus keheningan memberikan kita waktu untuk untuk merenung, dan bukan berbicara yang membuat kita berpengaruh, kata Demokritus, tapi kata-kata bijak dan bernilai. Nah, di sini kan
Seringkali kan di kita itu orang-orang itu didahulukan itu bicara sana sini, kanan kiri dan sebagainya. Ternyata menurut Demokritus tidak semua pembicaraan kita membawa pengaruh. Ternyata dia mau bicara itu ketika isi pembicaraannya itu bernilai dan bijaksana. Nah, itu yang bisa saya ambil dalam buku ini, The Principle of Power ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sahabat-sahabat bisa bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, karena banyak kiat-kiat ya dalam buku ini dalam berbicara ataupun mempertahankan kekuasaan baik di dunia pekerjaan, profesional ataupun di keseharian kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.